Welcome back to my channel, Digital Edu. Got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Jumpa lagi dengan Digital Edu. Kabar terkini bahwa update gaji P3K November 2025, cek perbandingan nominal yang diterima lulusan S1 dan S2 setelah mengabdi 3 tahun. Selengkapnya, yuk tonton video hingga usai. Informasi update mengenai gaji pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja periode November 2025. Di sini akan mengulas perbandingan nominal gaji yang diterima P3K lulusan S1 dan S2 setelah mengabdi selama 3 tahun. Dan untuk mengetahui perbandingannya, mari simak rincian nominal gaji P3K golongan 1 hingga 17 setelah mengabdi selama 3 tahun berikut ini. Don't wanna sleep in, cause I got something to prove. I gotta take what I hate and finally make a move. I think of you and all the shit you don't do. Well, I'ma make hella sure that I don't become you. I have no regrets, yeah, I'll tie up my chest. I'll never forget what it's like to be in debt. Been stabbed in the back bed, I'll show you what happens. Pass me the mic and I'll show you with action. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. I feel this pain, you already know. Turn that to gains, let my money show. I've got these things that I can't let go. Watch me turn this life into something that you could never own. So fight and die for the things you know you love. Dari rincian tadi, gaji P3K lulusan S1 yang masuk ke dalam golongan 9 setelah mengabdi selama 3 tahun tembus 3,3 juta rupiah. Sedangkan gaji P3K lulusan S2 yang masuk ke dalam golongan 10 setelah mengabdi selama 3 tahun tembus 3,4 juta rupiah. Kabar lainnya terdapat rencana kenaikan tunjangan kinerja pegawai Kementerian tahun 2025. Ini jawaban Menteri Keuangan Purbaya Yudi. Rencana kenaikan tunjangan kinerja aparatur sipil negara di beberapa kementerian sedang menjadi perbincangan hangat di kalangan ASN. Pemerintah tengah membahas rencana kenaikan tukin bagi ASN pada tahun anggaran 2025. Kabar tersebut menjadi perhatian publik, terutama di kalangan pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja, yang berharap ada penyesuaian kesejahteraan seiring meningkatnya beban kerja dan inflasi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memberikan penjelasan bahwa beliau belum mengetahui terkait rencana tersebut. Namun jika kebijakan kenaikan tukin telah disetujui Presiden, Kementerian Keuangan siap menyalurkan anggaran. Saya belum tahu. Kalau ada surat perintah dari Bapak Presiden, ya kita ikut, cuma saya belum tahu. Ucap Purbaya Yudi Menteri Keuangan. Menteri Keuangan Purbaya mengatakan seluruh anggaran untuk Kementerian tahun 2026 sudah disiapkan namun rincian terkait kenaikan tukin belum bisa beliau jelaskan secara rinci. Anggarannya sudah aman ada semua, cuma saya belum tahu untuk tukin ASN Kementerian seperti apa, jadi belum sampai. Nanti kalau sampai saya akan jelaskan, ujar Pak Purbaya. Terkait kenaikan tukin setidaknya ada 3 kementerian yang tukin para pegawainya naik tahun ini sesuai peraturan Presiden. Ketiga kementerian tersebut yaitu Kemendikdasmen, Kemendiktisaintek dan Kementerian Kebudayaan. Sesuai PP nomor 20 tahun 2025 menegaskan Menteri Kebudayaan yang memimpin dan mengepalai Kementerian Kebudayaan diberikan tunjangan kinerja sebesar 150% dengan kelas jabatan tertinggi kementerian tersebut.
Demikian juga kementerian yang diterbitkan kenaikan tukinnya mengalami peningkatan tukin sama dengan Kementerian Kebudayaan. Pemerintah ingin memastikan bahwa tunjangan yang diterima ASN sebanding dengan capaian kinerja dan kontribusinya terhadap pelayanan publik. Dari informasi yang beredar, beberapa kementerian akan diprioritaskan mendapat penyesuaian tukin pada tahun 2025 adalah Kementerian Keuangan, Kementerian Pan-RB, Kementerian Hukum dan HAM, serta Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Keempat instansi tersebut dinilai telah menunjukkan capaian kinerja dan penerapan reformasi birokrasi yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Menteri Keuangan juga menyinggung bahwa APBN 2025 masih difokuskan pada pemulihan ekonomi nasional dan penguatan sektor pelayanan publik. Karena itu, setiap rencana penyesuaian belanja pegawai harus dikalkulasi dengan hati-hati. Kalau ruang fiskal memungkinkan, tentu kita akan lakukan penyesuaian. Tapi prinsipnya, kami ingin kebijakan yang realistis dan berkelanjutan, tutur Purbaya. Adanya penyesuaian tunjangan sangat dibutuhkan untuk menjaga daya beli dan meningkatkan motivasi kerja para pegawai. Pemerintah sendiri memastikan bahwa kajian kenaikan tukin ASN 2025 masih terus berlangsung hingga awal tahun depan. Keputusan akhir akan diumumkan bersamaan dengan pembahasan teknis reformasi birokrasi tahap lanjutan. Rencana kenaikan tukin ASN tahun 2025 memang tengah dikaji serius oleh pemerintah. Kebijakan ini diharapkan dapat mendorong semangat kerja aparatur negara dan mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional dan melayani. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Demikian kabar hari ini, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton Digital Edu. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar selalu update info-info terbaru dari Digital Edu. Semoga kita diberi kemudahan dan kelancaran dalam segala urusan, diberi kesehatan, rezeki yang berkah, dan panjang umur. Saya mewakili Digital Edu, mohon maaf bila ada kekurangan. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.